Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi iklim Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di antara garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa menyebabkan iklim di Indonesia berupa iklim tropis atau panas. Di samping itu, letak Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia beriklim monsun. Iklim ini dipengaruhi oleh angin monsun atau musim yang berganti tiap setengah tahun. Dan sebagian besar wilayah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Hal ini menjadi penyebab Indonesia memiliki iklim laut. Berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya tergolong besar. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Iklim Indonesia yang pertama yang akan kita bahas adalah iklim tropis. Tropis dapat diartikan sebagai suatu daerah yang terletak di antara garis isoterm di bumi bagian utara dan selatan, atau daerah yang terdapat di 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Pada dasarnya, wilayah yang termasuk iklim tropis dapat dibedakan menjadi daerah tropis kering yang meliputi stepa, savana kering, dan gurun pasir, dan daerah tropis lembab yang meliputi hutan hujan tropis, daerah-daerah dengan musim basah, dan savana lembab. Iklim tropis basah atau daerah hangat lembab Indonesia termasuk di iklim ini, yang ditandai dengan yang pertama, kelembaban udara yang relatif tinggi, pada umumnya di atas 90%. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, temperatur tahunan di atas 18 derajat Celcius dan dapat mencapai 38 derajat Celcius pada musim kemarau. Dan yang keempat, perbedaan antar musim tidak terlalu terlihat, kecuali periode sedikit hujan dan banyak hujan yang disertai angin kencang. Selain iklim tropis basah, ada pula iklim tropis kering dengan ciri-ciri. Yang pertama, kelembaban udara yang relatif rendah, umumnya di bawah 50%. Yang kedua, curah hujan yang juga rendah. Yang ketiga, radiasi matahari ke daerah iklim tropis kering tinggi dan maksimal karena jarang terdapat awan. Yang keempat, banyak terdapat gurun pasir karena sangat jarang terjadi hujan. Yang kelima, pada sore hari sering terdengar ledakan batu-batu akibat perubahan suhu yang ekstrim. Karakteristik iklim tropis. Yang pertama, letaknya di bagian bumi antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, suhu udara rata-rata tinggi. Hal ini disebabkan karena matahari selalu vertikal. Umumnya, suhu udara antara 20-30 derajat Celcius bahkan dapat mencapai 30 derajat Celcius di beberapa tempat untuk wilayah dengan iklim tropis basah. Yang ketiga, suhu udaranya normal tanpa pergantian suhu yang terlalu ekstrim. Yang keempat, amplitudo suhu rata-rata tahunannya kecil. Pada wilayah khatulistiwa mencapai 1-5 derajat Celcius, namun amplitudo hariannya lebih besar. Yang kelima, tekanan udaranya cenderung rendah dan perubahannya secara perlahan juga beraturan. Yang keenam,
penguapan air laut cukup tinggi sehingga banyak terdapat awan. Yang ketujuh, curah hujan lebih tinggi dan lebih lama per tahunnya dari daerah-daerah lain dengan iklim lain di dunia. Yang kedelapan, karena tingginya curah hujan mengakibatkan tanah di wilayah iklim tropis cukup subur. Yang kesembilan, wilayah di iklim tropis juga mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang kesepuluh, dipengaruhi oleh pergerakan peredaran matahari, sehingga menyebabkan peredaran pola angin dan mengakibatkan wilayah iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, tanpa adanya musim dingin. Yang ke-11, tekanan udara pada daerah dengan iklim tropis cenderung rendah. Yang ke-12, pada wilayah dengan iklim tropis basah, vegetasi yang tumbuh di banyak hutan biasanya berwarna hijau dan lebat. Yang ke-13, pada wilayah dengan iklim tropis kering lebih banyak savana. Yang ke-14, dapat mempengaruhi iklim global jika terjadi perubahan yang signifikan. Pada wilayah dengan iklim tropis kering, suhu udara pada siang hari biasanya sangat tinggi dan bisa mencapai 45 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari sangat rendah, bisa mencapai 10 derajat Celcius. Yang ke-15, udara akan berbalik sangat dingin di wilayah dengan iklim tropis kering, karena radiasi balik bumi sangat cepat berlangsung. Ini adalah gambar iklim matahari. Kalian bisa lihat pembagian-pembagiannya juga berdasarkan derajat-derajatnya. Seperti iklim dingin yang berada di sekitar 90 derajat KU sampai 66 derajat lintang utara. Begitupun dengan sebaliknya iklim dingin yang ada di 90 derajat KS sampai 66 derajat lintang selatan. Untuk wilayah tropis, kalian bisa lihat di tengah ini adalah khatulistiwa, itu berada di 0 derajat sampai 23/2 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23/2 derajat lintang selatan. Kalian bisa perhatikan di gambar selanjutnya, ini adalah gambar pembagian iklim matahari berdasarkan negara-negaranya. Kalian bisa perhatikan untuk bisa memahaminya dengan baik. Indonesia itu berada di iklim tropis yang berada di 0 derajat sampai 23/2 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23/2 derajat lintang selatan. Iklim Indonesia yang kedua adalah iklim laut. Iklim lautan atau iklim laut juga dikenal sebagai iklim pantai barat laut, iklim maritim, iklim Kaskadia, dan iklim Inggris. Iklim laut atau iklim lautan adalah sejenis iklim yang biasanya ditemukan di sepanjang pantai barat di area garis lintang tengah di beberapa benua di dunia. Juga di area tenggara Australia. Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim, yaitu sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan luas daratannya lebih kecil dibandingkan dengan luas lautannya. Karena merupakan negara maritim dengan lautan yang luas, hal ini menyebabkan salah satu iklim Indonesia adalah iklim laut. Selain itu, iklim laut juga dapat diartikan sebagai iklim yang dipengaruhi oleh permukaan air yang luas, memiliki sifat relatif berawan dengan curah hujan yang tinggi, dan basah. Akibat adanya iklim laut yang bersifat lembab ini, maka bisa menyebabkan musim hujan yang berkepanjangan di Indonesia. Iklim laut yang menjadi salah satu jenis iklim Indonesia terjadi karena lautan yang luas dan tingkat penguapan yang cukup tinggi. Terlebih, Indonesia diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Perpindahan awan hujan dari atas samudra menuju daratan inilah yang kemudian menyebabkan adanya perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai sebuah negara kepulauan, maka secara otomatis beberapa unsur cuaca dan iklim yang ada akan sangat berbeda dari negara yang lain. Salah satu hal yang cukup terpengaruh oleh kondisi ini ialah tingginya curah hujan yang ada di Indonesia. Selain itu, seringnya terjadi angin laut yang terkadang membawa beberapa awan mendung. Maka tak mengherankan jika kawasan lautan di Indonesia memiliki cuaca dan iklim yang bisa dikatakan cukup ekstrim. Efek inilah yang kemudian akan menyebar ke seluruh daratan yang ada di Indonesia sebagai curah hujan. Lautan merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat penguapan yang cukup tinggi. Apalagi Indonesia sendiri diapit oleh dua buah samudra terbesar yang ada di dunia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kedua samudra inilah yang menyumbang sangat banyak awan hujan, meskipun penguapan di daratan juga tinggi. Tapi masih bisa dikatakan cukup rendah jika dibandingkan dengan lautan yang ada. Perpindahan awan hujan ini menuju daratan akan dibantu dengan pergerakan angin laut yang cukup kencang. Pergerakan angin dan laju penguapan inilah yang menyebabkan perubahan iklim yang sering terjadi di Indonesia. Pergerakan angin yang menuju Indonesia ketika melewati kawasan lautan yang memang lembab akan semakin mempercepat pergerakan awan hujan. Namun tak jarang, terkadang ketika muatan air terlalu tinggi, awan hujan tersebut akhirnya menurunkan hujan di tengah lautan. Maka terkadang ketika musim hujan telah masuk, tapi curah hujan masih terlalu minim. Iklim Indonesia yang ketiga yang akan kita bahas adalah iklim muson. Iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Iklim musim atau iklim muson ini memberikan dampak negatif ataupun positif. Dengan adanya iklim musim di Indonesia akan berganti musim dalam kurun waktu sekitar 6 bulan sekali. Angin musim terdiri dari angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Angin musim barat daya yang bertiup dari bulan Oktober hingga April bersifat basah, sehingga Indonesia mengalami musim hujan pada kurun waktu tersebut. Angin musim timur laut yang bertiup dari bulan April hingga Oktober bersifat kering, sehingga Indonesia mengalami musim kemarau pada kurun waktu tersebut. Faktor pengendali utama iklim muson tropis adalah hubungannya dengan sirkulasi muson. Muson adalah perubahan arah angin musiman. Di Asia selama musim panas atau musim matahari tinggi, ada aliran udara ke pantai atau udara bergerak dari laut menuju darat. Pada musim dingin atau musim matahari rendah, lazimnya ada aliran udara lepas pantai atau udara bergerak dari darat ke air. Perubahan arah ini disebabkan perbedaan dalam cara pemanasan air dan tanah. Bulan Oktober adalah bulan terpanas. Tidak peduli apakah itu di belahan bumi selatan atau utara. Ini karena Oktober adalah musim penampung beban dalam setahun. Seolah-olah itu adalah akhir dari musim hujan dan tidak ada angin musim dingin yang bertiup atau musim timur laut. Ini adalah gambar pergerakan angin muson barat. Dia bergerak dari wilayah benua Asia melewati lautan yang luas menuju Indonesia sampai ke Australia. Angin muson barat ini membawa
uap air yang cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadinya musim hujan di Indonesia. Muson barat adalah angin yang bertiup pada bulan Oktober-April di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi selatan, yang menyebabkan benua Australia sedang mengalami musim panas berakibat pada tekanan minimum, dan benua Asia lebih dingin berakibat memiliki tekanan maksimum dan bersifat basah sehingga membawa musim hujan atau penghujan di Indonesia. Bertiupnya angin ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara di belahan bumi utara dan selatan. Pada saat itu, utara musim dingin sehingga menyebabkan tekanan di utara lebih tinggi daripada selatan. Maka angin bertiup dari utara atau Asia dan Samudra Pasifik menuju Australia melewati Indonesia. Menurut hukum Boyce-Bullard, angin akan bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum, sehingga angin bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Dan karena menuju selatan khatulistiwa atau ekuator, maka angin akan dibelokkan ke arah kiri. Pada periode ini, Indonesia akan mengalami musim hujan akibat adanya massa uap air yang dibawa oleh angin ini saat melalui lautan luas di bagian utara, yaitu Samudra Pasifik dan Laut Natuna. Untuk angin muson barat yang menyebabkan musim penghujan, manfaatnya terasa di bidang pertanian, di mana kondisi air melimpah untuk pengairan. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadi tanah longsor dan banjir di daerah tertentu. Selain itu, di bidang pelayaran, nelayan juga terganggu ketika angin muson barat memasuki Indonesia karena sering terjadi hujan deras yang membahayakan. Ini adalah gambar angin muson timur. Angin muson timur adalah angin yang bergerak dari Australia menuju Asia melewati Indonesia dan membawa uap air yang kering, sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Muson timur adalah angin yang bertiup pada bulan April sampai Oktober di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi utara, sehingga menyebabkan benua Australia mengalami musim dingin, sehingga memiliki tekanan maksimum, dan benua Asia lebih panas, sehingga memiliki tekanan minimum. Angin ini bersifat kering yang mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau kemarau. Bertiupnya angin ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara di belahan bumi selatan dan utara. Pada saat itu, di belahan bumi selatan sedang musim dingin, sehingga menyebabkan tekanan selatan lebih tinggi daripada tekanan yang ada di utara. Hal ini menyebabkan angin bertiup dari selatan atau Australia ke utara menuju Asia melewati Indonesia. Menurut hukum Boyce-Bullard, angin akan bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum, sehingga angin bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Dan karena menuju utara khatulistiwa atau ekuator, maka angin akan dibelokkan ke arah kanan. Pada periode ini, Indonesia akan mengalami musim kemarau akibat angin tersebut melalui gurun pasir di bagian utara Australia yang kering dan hanya melalui lautan yang sempit. Untuk angin muson timur, kehadirannya menjadi masa yang tepat bagi masyarakat untuk berwisata, khususnya wisata alam. Nelayan juga lebih tenang melaut karena tak ada hujan lebat. Sedangkan dampak negatifnya bisa berbahaya jika terjadi berkepanjangan. Musim kemarau di Indonesia selalu menjadi momok di sejumlah daerah. Biasanya akan terjadi kekeringan hingga kebakaran hutan. Oke,
Cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.